Selamat datang di Deep Dive kita. Anda pasti tahu dong Borobudur, Prambanan, candi-candi raksasa yang wah megah banget ya di Jawa Tengah dan Timur. Iya, ikonik sekali itu. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya kalau kita lihat ke Jawa Barat dan Banten, wilayah kerajaan kuno kayak Tarumanegara, terus kerajaan Sunda, yang sama-sama Hindu-Buddha juga, kok peninggalan candi monumentalnya terasa jarang ya? Hmm, Padahal kan kerajaan-kerajaan ini ada lama banget ratusan tahun gitu. betul, betul. Nah, hari ini nih, kita coba gali sumber-sumber sejarah sama arkeologi Anda buat jawab teka-teki ini, misinya. Ngerti kenapa kok beda banget gitu? Kita tahu ada kerajaannya, pengaruh Hindu-Buddha juga ada, tapi kok wujud bangunannya lain? Oke, kita mulai ya. Iya, memang benar kok. Bukti fisik kalau Hindu-Buddha ada di Jawa Barat dan Banten itu ya ada, nggak bisa dibantah. Kita punya prasasti, contohnya Prasisti Munjul dari abad ke-5, itu kan nyebut Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Ditemuin di Banten ya itu. Iya, di Banten. Terus ada juga situs percandian, kayak Batu Jaya di Karawang, itu arsitekturnya unik banget, atau Candi Bojong Menje di Bandung, abad ke-8. Tapi ya itu tadi, skala sama megahnya itu loh, Beda gitu ya? beda. Sumber aja nyebut Bojong Menje itu sangat sederhana. Padahal, ini menarik nih, kerajaan Sunda sendiri itu berdirinya lebih dari 900 tahun. Jauh lebih lama loh dari Mataram kuno di Jawa Tengah. Nah, itu dia poinnya. Kerajaannya awet, lama banget, tapi kok warisan candinya nggak semegah tetangganya ya? Di Jawa Tengah, Jawa Timur, candi gede itu kayaknya udah jadi, apa ya, tolok ukur kejayaan gitu. Kenapa di Tanah Sunda beda? Ini nih bagian serunya. Oke, jadi gini, kalau kita lihat dari sumber-sumber Anda, jawabannya tuh nggak satu. Ada beberapa faktor dan saling terkait. Yang pertama, dan ini mungkin paling dasar ya, itu soal filosofi budaya sama religi mereka. Maksudnya kepercayaan asli sebelum Hindu-Buddha masuk. Tepat, masyarakat Sunda kuno itu kan udah punya kepercayaan kuat ya, kayak Sunda Wiwitan. Mereka menekankan hubungan langsung sama Sang Pencipta, Buana Nyungcung itu, sama leluhur. Jadi, mungkin buat mereka, esensi ibadah itu nggak melulu soal bangunan fisik yang megah. Oh, jadi mungkin candi batu raksasa itu buat cara mereka beribadah kayaknya kurang pas gitu ya? Sumber bilang yang penting dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Bisa jadi. Mereka mungkin lebih akrab sama bangunan dari bahan organik, kayu, bambu gitu. Atau ya struktur batu tapi yang lebih sederhana, warisan megalitik kayak punden berundak. Jadi yang terjadi itu sinkretisme, perpaduan budaya, bukan ganti total gaya arsitekturnya. Wah, menarik banget itu. Perpaduan ya, bukan penggantian. Terus ada lagi nggak faktornya? Ada dong. Ini nyambung juga ke prioritas para penguasa, politik, dan ekonomi. Meskipun ekonominya maju, ya, Tarumanegara itu kan disebut punya tambang, ternak, pelayaran. Tapi fokus rajanya kayak Purnawarman itu mungkin lebih ke hal-hal praktis. Praktis gimana tuh? Ya, yang langsung kerasa manfaatnya buat rakyat. Kayak bangun kanal buat irigasi, buat ngendalin banjir. Beda kan sama raja-raja Jawa Tengah yang kayaknya bikin candi monumental itu jadi simbol utama kekuasaan, sekaligus ya baktinya gitu. Ah, oke. Jadi fokusnya beda ya. Satu ke kesejahteraan praktis, satu lagi ke monumen simbolis. Masuk akal sih. Tapi apa cuma soal pilihan filosofis sama politik aja? Nggak ada faktor lain? Enggak juga. Faktor alam sama material ini juga penting. Batu andesit memang ada di Jawa Barat dan Banten, tapi sumber-sumber nyebutin kualitas sama kemudahan aksesnya itu mungkin nggak semasif di Jawa Tengah. Kualitas batunya beda gitu. Ada kemungkinan, ada istilah kekar gerus, semacam retakan alami gitu di batuannya di beberapa lokasi. Nah ini mungkin bikin batuannya kurang ideal buat dipahat jadi blok-blok raksasa yang presisi kayak di Borobudur itu. Ketersediaan material bagus dalam jumlah besar dan gampang diakses itu kan kunci ya. Wah, ini detail teknis yang jarang dibahas ya. Jadi bukan cuma soal niat, tapi mungkin secara geologis emang lebih susah bangun yang monumental di sana. Ditambah lagi, Gempa, tsunami, letusan gunung api. Kita ingat aja Krakatau 1883, itu kan dahsyat banget dampaknya ke pesisir Banten. iya bener juga. Nah, bencana yang berulang kayak gini pasti jadi pertimbangan dong. Mau bangun struktur batu raksasa yang butuh waktu lama, sumber daya besar, tahu-tahu hancur atau terkubur, berisiko banget. Mungkin material yang lebih fleksibel
atau gampang diganti jadi pilihan yang lebih aman. Iya ya, bangun yang kolosal di cincin api itu memang pertaruhan besar. Terus, ada faktor lain nggak dari temuan arkeologinya sendiri? Ada. Ini soal jejak aktivitas manusia setelahnya. Banyak temuan batu candi itu kondisinya udah nggak utuh, rusak, atau bahkan berserakan. Jelas itu bagian dari bangunan yang dibongkar. Dibongkar. Buat apa? Ya, bisa jadi pas ada transisi kekuasaan atau agama. Misalnya pas Islam berkembang. Batu candi kan kuat ya, udah berbentuk pula. Jadi bahan bangunan praktis aja buat masjid, keraton, atau mungkin benteng. Oh, jadi di-reuse gitu ya, materialnya? Praktisi, tapi ya berarti lapisan sejarahnya jadi ketumpuk atau hilang. Terakhir nih, ada kemungkinan menarik juga kan dari sumber Anda? Betul. Kemungkinan adanya bias dalam penelitian arkeologi itu sendiri. Dulu, secara historis, mungkin perhatian para peneliti lebih banyak ke situs-situs yang udah kelihatan spektakuler di Jawa Tengah sama Timur. Jadi yang di Jawa Barat agak terlupakan gitu. Mungkin belum jadi fokus utama aja. Penemuan Candi Bojong Menje tahun 2002 atau penggalian batu jaya yang lebih intensif sejak 90-an itu kan relatif baru ya. Ini seolah nantang anggapan lama bahwa nggak ada candi dan nunjukin kalau, mungkin masih banyak situs lain yang belum ketemu aja. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, kelangkaan candi monumental di Jawa Barat dan Banten ini ternyata bukan cerita simpel soal nggak ada peradaban atau nggak maju, tapi lebih kayak mozaik yang kompleks ya. Tepat sekali. Ini hasil interaksi unik antara banyak hal. Kepercayaan lokal yang kuat dan adaptif, terus prioritas penguasa yang mungkin beda, tantangan dari kondisi geologi dan alamnya, dinamika penggunaan ulang material oleh generasi setelahnya, dan ya mungkin juga sejarah penelitian kita sendiri yang masih terus jalan. Manifestasi budayanya ada, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, gitu dia rangkuman Deep Dives kita kali ini Anda. Jawabannya ternyata berlapis-lapis ya, dan jauh lebih menarik daripada sekedar bilang, oh nggak ada candi. Iya, dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita lihat penemuan kayak Batu Jaya sama Bojong Menje yang relatif baru ini, seberapa besar sih kemungkinan kalau apa yang kita anggap langka sekarang ini sebenarnya lebih nunjukin keterbatasan penemuan kita aja, bukan kenyataan sejarah yang sesungguhnya? Menarik. Apalagi ya kira-kira yang masih terkubur di bawah tanah Pasundan sana, yang nunggu buat ditemukan, dan mungkin bisa mengubah pemahaman kita lagi? Pertanyaan bikin penasaran ya? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.